Shalom, selamat pagi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Turgamba yang beragama Kristen. Kita kembali melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Ya, sarana yang kita perlukan yang pertama adalah Alkitab dan Kidung Jemaat. Yang kedua, buku paket agama Kristen. Yang ketiga, paket buku tulis, dan yang selanjutnya adalah pena. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Besar yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami bersyukur pada saat ini kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Berilah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami pembelajaran ini tentang hidup beriman. Kiranya dalam belajar ini, Roh Kudus-Mu yang menolong kami dalam memahami pelajaran ini, dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah Tuhan dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, materi kita pada saat ini, tahun ajaran baru 2020 tahun 2021 semester 1, yaitu tentang hidup beriman. Hidup beriman. Apakah arti iman menurut anak-anak sekalian? Ya. Pembelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Jadi, kita melalui pelajaran ini dibimbing untuk memahami, mengerti apa itu hidup beriman dan bagaimana memelihara iman. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian iman. Iman yang Ibu sampaikan di sini dalam dua pengertian, yaitu iman menurut Perjanjian Lama dan iman menurut Perjanjian Baru. Iman menurut Perjanjian Lama adalah berpegang teguh, yang artinya berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan, yaitu Tuhan. Iman dalam Perjanjian Baru yaitu berdasarkan Ibrani 11 ayat 1 yang isinya adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah lingkup arti dari iman yang kita bahas pada saat ini. Kemudian selanjutnya adalah iman itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur percaya dan yang kedua adalah unsur pengharapan. Iman itu bersifat aktif, artinya satu, kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus tetapi hanya dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman itu sudah mati. Tertulis dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Intinya ada di Yakobus 17b. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu bersifat aktif yang kedua, yaitu apabila kita percaya dan berkeyakinan teguh kepada Yesus Kristus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya oleh Tuhan atas diri kita pasti akan terjadi. Maksudnya,
orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan akan mengalami mujizat. Oke. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh Alkitab yang beriman dan percaya kepada Allah yang mengalami mujizat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang beriman dan percaya kepada Allah dan mereka mengalami mujizat yaitu hanya 2 kita ambil, yaitu yang pertama Nuh. Nuh itu dikatakan beriman di mana dia diperintahkan Allah untuk membuat sebuah bahtera dan kemudian dilaksanakannya walaupun diperoleh oleh orang lain. Bisa kalian baca di rumah di dalam Alkitab ini, yaitu Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Yang dimana kisah ini tentang air bah, terjadi hujan selama 40 hari 40 malam. Kemudian yang diselamatkan adalah keluarga Nuh. Ya, 8 orang selamat. Nuh, istrinya, anaknya dan menantunya. Kemudian yang kedua dalam Perjanjian Lama yaitu Abraham. Yaitu di mana Abraham ini adalah seorang yang beriman kepada Allah. Dia disebut sebagai bapak orang percaya. Dia dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Pada usia tuanya dia memperoleh anak yaitu yang bernama Ishak. Dan pada akhirnya Ishak itu diminta Allah untuk kembali dipersembahkan oleh Allah di sebuah gunung Moria. Dan dilaksanakan oleh Abraham, tapi Allah tidak hanya Allah menguji iman Abraham ya, dan pada akhirnya Allah tidak Allah sudah mengetahui isi hati Abraham bahwa Abraham itu beryakin teguh kepada Allah bahwa Tuhan tidak akan melakukan hal buruk kepada dia, sedangkan dia adalah umat yang taat dan beriman kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah sendirilah yang menyediakan kurban bakaran baginya. Bisa kalian baca di Kejadian 22 1 sampai 19. Nah, berikutnya tokoh Alkitab yang beriman dan percaya kepada Allah di dalam Perjanjian Baru di mana orang ini mengalami mujizat, yaitu yang pertama perempuan Kanaan yang disembuhkan. Ya, bisa kalian baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Yaitu bisa kalian baca di Lukas 7. Sebentar ya. Bisa dibaca di rumah Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kesimpulan dari kisah ini bahwa di dalam Perjanjian Lama Abraham dan Nuh itu menunjukkan kepada kita bagaimana manusia beriman nampaknya iman dan percaya kepada Tuhan. Tindakan mereka menyenangkan hati Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercaya karena merasakan kedekatan dengannya. Mereka membangun relasi dan hubungan yang intim dengan Tuhan dan berkomunikasi dengannya secara teratur. Sedangkan kesimpulan dari Perjanjian Baru itu yaitu apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Oke? Iman kita yang menyembuhkan kita, gitu maksudnya ya. Kemudian berikutnya adalah cara memelihara iman. Ada 4 cara yang dapat kita laksanakan ya. Cara memelihara iman dengan 4 cara. Yang pertama, setia berdoa kepada Allah. Yang kedua, setia beribadah. Yang ketiga, memberikan persembahan secara teratur kepada Allah. Yang keempat, setia membaca Alkitab.
Nah, supaya iman kita terpelihara, kita laksanakanlah yang keempat cara ini. Ya, yang pertama tadi apa? Setia berdoa kepada Allah. Yang kedua, setia beribadah kepada Allah. Yang ketiga, setia memberikan persembahan cara teratur kepada Allah. Yang keempat, setia membaca Alkitab. Berikutnya, cara memelihara iman berikutnya yaitu dari Efesus 6 ayat 10 sampai 18, di mana kita di sini dianjurkan untuk mengenakan perlengkapan rohani, yaitu senjata Allah. Ada 6 perlengkapan rohani yang selalu harus kita gunakan setiap saat. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, siang, malam, suka duka, hujan, kemarau, harus kita kenakan ke-6 perlengkapan rohani ini, senjata Allah ini. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju cerahkan keadilan, memiliki keadilan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, selalu memberitakan Injil melalui perbuatan kita, tidak harus membawa Alkitab kemana-mana, tidak harus berkhotbah, tetapi memberitakan Injilnya melalui tingkah laku kita sehari-hari, cara bicara kita, cara berpakaian kita, cara memandang kita orang lain, cara bekerja kita, ya. Kemudian yang keempat, mengenakan perisai iman, perisai pedang, ya, untuk menangkis roh si jahat. Kemudian mengenakan ketopong keselamatan, ya, seperti helm begitu ya. Yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi keenam senjata rohani ini harus kita gunakan setiap hari supaya iman kita terpelihara. Berikutnya adalah pengalaman dari Rasul Paulus, cara memelihara iman. Bisa kita baca 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Di sini dikatakan, aku telah meyakini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Rasul Paulus menggambarkan kepada kita betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Ia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi, memberitakan Injil, ya, kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran, menegur yang salah, memiliki penguasaan diri, sabar, dan tabah dalam penderitaan. Itulah cara Paulus memelihara iman dalam hidupnya, dan dibagikan kepada Timotius dan dibagikan juga kepada kita. Manusia di dalam dirinya sendiri tidak berdaya jika roh Allah tidak mengaruniakan kepadanya kekuatan iman, pengertian, dan pengharapan. Allah memberikan rohnya hanya untuk orang yang menaati Dia. Bisa kita baca Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Sejajar dengan itu juga kitab Efesus tadi, ya. Untuk itu mari kita pelihara iman kita. Ya. Di sini dikatakan bersaksi, memberitakan Injil kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran, menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, ada rem, sabar dan tabah dalam penderitaan. Oke, kita laksanakan, pasti iman kita akan terpelihara. Siap? Siaplah ya. Kemudian berjaga-jaga dalam segala kondisi zaman, ya. Kita dianjurkan untuk berjaga-jaga. Bacaan Alkitab yang kamu baca yaitu Matius 7 ayat 21, di mana di sini kita harus selalu melaksanakan kehendak Bapa. Kemudian kitab 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tadi, ya. Jadi orang beriman tidak hanya berdoa, Tuhan, Tuhan tolong aku, tidak hanya seperti itu, tapi orang yang beriman itu adalah disertai dengan tindakan dan perbuatan, mengasihi sesama. Percuma kita katakan beriman kepada Tuhan tapi kita tidak menolong sesama kita yang kekurangan, ya. Jadi percuma kita katakan beriman kepada Tuhan tapi kita bertengkar, suka bikin keonaran,
bikin gara-gara kepada orang lain. Orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah orang yang memiliki damai sejahtera, ada shalom dalam hatinya, pembawa rasa nyaman kepada orang lain. Ya. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri orang yang memelihara iman. Di sini ada 6. Ada 6 ciri-ciri orang yang memelihara iman. Oke, orang yang memelihara iman yang pertama ciri-cirinya adalah bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Yaitu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga Daniel. Mereka pandai memposisikan diri dalam keadaan krisis, dalam keadaan tertekan. Ya, di mana ya Daniel itu dipaksa untuk menyembah berhala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, tapi mereka menolak, mereka mempertahankan iman mereka walaupun mereka disiksa. Tidak apa-apa bagi mereka. Di mana ya Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa, dilemparkan ke dalam gua singa, nggak masalah bagi Daniel. Dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Ya, dan pada akhirnya dia diselamatkan oleh Allah. Sebelumnya ya singanya dalam keadaan lapar membuka mulutnya, dia menanti-nanti makanan dari pekerja dari Raja Firaun. Orang-orang yang bersalah selalu dilempar ke gua singa itu. Tapi dengan kuasa Allah menyelamatkan Daniel ya. Daniel tidak diapa-apakan oleh singa itu karena dia mengandalkan imannya, percaya kepada Tuhan. Jadi kalian sebagai generasi muda gereja tentunya harus setia mempertahankan iman dalam suasana tertekan sekalipun. Ya, apapun yang terjadi yang menimpa kehidupan remaja kalian, tetaplah setia beriman kepada Tuhan kita. Ya. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diapain? Coba. Diapain mereka? Ketiga orang ini dibakar hidup-hidup dengan dia ke dalam api yang menyala-nyala dan panasnya 7 kali lebih panas dari api yang kita miliki. Tapi ketahui karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Allah, mereka tidak kenapa-napa, nak. Selai rambutnya saja pun tidak terbakar, tidak bau asap. Bajunya pun tidak bau asap. Kaki mereka, kulit mereka tidak terbakar sedikit pun tidak. Karena apa? Karena Allah yang menyelamatkannya. Nah, kalian pun generasi muda bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Pertahankan imanmu. Kepada siapakah orang Kristen beriman? Yaitu kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mulai kita kecil, kita sudah dibesarkan dalam keluarga Kristen dan kita harus setia mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita lagi, menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman, yang memelihara iman. Yang kedua adalah tetap menghormati norma sosial masyarakat. Ya. Nah, kemajuan zaman yang pada akhir ini ya perkembangan iptek yang semakin canggih. Janganlah kita kehilangan rasa hormat kita kepada norma-norma sosial masyarakat. Terutama kita sebagai orang Batak Kristen ya. Orang Batak Kristen itu penuh dengan adat istiadat. Jadi kita harus hidup di bawah naungan dari dalam bungkusan adat Batak Toba. Kemudian kita sebagai orang Kristen harus selalu menghormati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tidak boleh suka-suka gue, suka kulah, nggak boleh gitu. Ya, kita harus hidup berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelajaran PKN ada norma-norma, kalian pelajari, kalian pahami nanti itu. Kelas 7 yang lalu kamu udah mempelajarinya, udah kamu pahami itu norma-norma.
Itu harus kita selalu jalankan sebagai warga negara yang baik, ada norma-norma. Sebagai orang Batak yang baik, yang penuh dengan adat, kita harus sebagai orang yang beradat. Sebagai orang Kristen yang beriman, kita harus selalu memiliki norma etika, cara berbicara, berpakaian, dalam seluruh aspek kehidupan kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang selalu menghormati norma sosial masyarakat. Oke? Berarti kalau kamu tidak sopan, berarti kamu tidak orang yang beriman, ya, tidak memelihara iman. Perlu di apa lagi itu? Dipelajari, perlu memperbaiki diri lah, maksud Ibu ya, memperbaiki diri. Jika sebelumnya kamu suka marah-marah, sekarang kamu tidak lagi menjadi orang yang lemah lembut. Karena apa? Kamu sudah memperbaiki diri, menghormati orang lain, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah menerima keterbatasannya sebagai manusia. Manusia tentu tidaklah manusia sempurna. Manusia ada kelemahannya, ada kelebihannya. Hanya Allah lah yang sempurna. Tetapi kita harus berusaha untuk selalu mendekati yang sempurna. Jangan pula jauh kali kita dari yang sempurna. Jadi keterbatasan kita banyak, nah. Apa itu keterbatasan kita? Kita lapar, kita haus, kita capek, kita akan mengalami sakit, kemudian kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak seorang peramal loh. Jadi, dan kita akan mati pada akhirnya. Nah, dan talenta-talenta yang kita miliki pun berbeda-beda, ya, seperti jari kita ini, ada yang pendek, ada yang lebih tinggi. Nah, jadi talenta manusia itu berbeda-beda. Kelemahanmu misalnya di bidang bernyanyi, dan kelebihanmu di bidang bahasa Inggris, kamu jangan minder dong sama orang yang pintar bahasa Inggris. Kamu yang pintar bahasa Inggris, kelemahanmu di bidang bernyanyi. Gak apa-apa, tapi bisa juga kamu belajar ya, multi talent ya kan, dikembangkan. Jadi keterbatasan kita ada di kelemahan kita, jangan kita minder, berusaha kita untuk selalu belajar lagi, belajar dan belajar. Tapi kalau ada kelebihan kita pun, kita jangan tinggi hati dong, berdosa kita. Nah, untuk itu, dan harus itu yang terjadi di muka bumi ya. Kalau semua nanti presiden, siapa lagi warga negara Indonesia? Siapa lagi masyarakat? Kalau semua guru, siapa muridnya? Kalau semua bidan atau dokter, siapa pasiennya? Kalau semua nanti pengacara, siapa lagi tukang cukur? Bisa nanti kumis ayak kita sampai panjang ke mananya nih, ke dadanya, kalau tidak ada tukang cukur. Oke? Jadi salinglah menerima kelebihan dan kekurangannya, tetap percaya, dan diri kita selalu dipimpin oleh Tuhan, bersikap positif lah kita ya. Orang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat, belajar keras dan bekerja keras. Kan ada di janji siswa ya, karena pandemi ya kita tidak lagi mengucapkan itu ya, janji siswa ya. Jangan lupa ya. Belajar keras dan bekerja keras. Janji-janji siswa itu dipahami, diingat ya, dikerjakan juga. Jangan cuma hanya diingat tapi nggak dilaksanakan. Itu namanya nol. Oke. Cara memelihara iman berikutnya yang keempat adalah terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Kemudian beribadah. Kemudian memberikan persembahan secara teratur. Ada 4. Oke. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, beribadah, memberikan persembahan secara teratur. Ada 4. Kerjakanlah itu, nah. Kita harus bersyukur dari kasih Tuhan nafas kehidupan, sehat, panjang umur, dijauhkan dari penyakit COVID-19. Nah, walaupun beribadah di rumah, ya kita harus beribadah di rumah lah ya. Dalam mau tidur berdoa, mau makan berdoa, seperti nyanyian kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan
berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Bangun tidur, berdoa dulu. Berdoa dan berdoa. Itulah tadi cara untuk memelihara iman juga ada tadi kan, ada 4 tadi kan. Jadi kalau kamu tidak berdoa, malas beribadah, malas memberikan persembahan, kemudian malas membaca Alkitab, malas menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, berarti bisa kamu tahu kan bahwa kamu ciri-ciri orang yang bagaimana itu? Yang memelihara iman atau yang tidak memelihara iman? Jangan gitu ya, pelihara iman kita. Ciri-ciri orang yang memelihara iman yang kelima adalah tetap setia apapun keadaannya. Wow, kamu dulunya cantik, mulus, tapi sekarang kamu bercerawat. Kamu tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kamu dulunya sempurna kakimu, lalu kecelakaan, kakimu tinggal 1 yang utuh. Kau tetaplah terima keadaan, bersyukurlah juga kepada Tuhan ya. Kamu dulunya punya orang tua, punya bapak, mama, tapi sekarang kamu ditinggal pergi untuk selamanya oleh orang tuamu, tetaplah bersyukur. Dalam suka dan duka tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan kalau ada rezeki bersyukur kepada Tuhan. Kalau sakit atau putus cinta, kamu stres, kamu putus asa, kamu seolah-olah tidak memiliki orang yang kamu kasihi, itu salah nak. Jadi tetaplah setia dalam keadaan apapun kepada Allah. Jadi hidup kita nggak mulus-mulus saja kan, pasti ada suka dukanya. Jadi tetaplah menjadi orang setia ya. Pasti mujizat Tuhan kamu alami seperti Abraham, Nuh, orang Kapernaum, orang Kanaan itu tadi yang disembuhkan, kemudian perwira Kanaan itu, dan banyak orang yang mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus karena mereka selalu mengandalkan iman. Jadi iman kita yang menyelamatkan kita. Yang keenam, yang terakhir. Yang keenam itu apa? Ciri-ciri orang yang memelihara iman itu yang terakhir adalah menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Kita yang berencana, Tuhan yang menentukan. Kita yang bercita-cita, Tuhan yang menentukan. Jangan putus asa kalau yang kita cita-citakan tidak tercapai. Misalnya, kamu cita-citamu jadi polisi, tapi kamu misalnya suatu saat melamar jadi polisi, belum nggak jadi polisi, jadi guru ke ibu semua orang, guru agama, terima dong. Itu kan kedaulatan Allah, nggak bisa kita paksa, kita hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi orang yang beriman adalah menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seraya mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Hal itu berbeda dengan sikap orang pasrah dan fatalistik. Tentu saja dalam menghadapi masalah, orang beriman akan berupaya mengatasinya tetapi tidak mengandalkan kemampuannya sendiri. Namun sambil berupaya mereka tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Oke, kamu sudah paham bahwa setiap masalah yang kamu hadapi, berserah dirilah kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan stres, jangan galau. Orang Kristen tidak tipe seperti itu. Jadi orang Kristen adalah tipe yang kuat. Andalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Mengerti? Mengerti Bu, gitulah nak. Jadi anak-anak sekalian, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan tentang hidup beriman. Jadilah kita orang yang beriman. Kalau kita beriman, maka gunung pun katanya bisa kita pindahkan. Dari Porsea ke Samosir bisa dipindahkan gunung kalau kita beriman. Tapi kalau nggak beriman, waduh, bisa stres. Jangan stres, nggak tipe seperti itu ya. Kalau belum punya HP, jangan dipaksa orang tua, pakai HP orang tua dulu ya. Berdoa kamu biar dapat rezeki orang tua, keluar bonus ya. Nggak bisa kamu dibeli HP, bisa beli paket dan lain sebagainya. Oke, rangkumannya dengarkan baik-baik. Bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dalam keyakinan itu kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kamu dari dosa. Benar. Kemudian karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kamu. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Untuk itu kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Oke? Kamu laksanakanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Sekarang Ibu akan memberikan soal. Ada 10 soal ini yang Ibu berikan kepadamu. Oke. Soal nomor 1, tulis. 1. Tuliskan arti iman menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudah? Nomor 2. Tuliskan dan uraikan 4 tokoh Alkitab yang beriman dan percaya kepada Allah. Nomor 2. Nomor 3. Tuliskan ayat Alkitab 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Nomor 4. Tuliskan 4 cara memelihara iman. Yang kelima, tuliskan 6 perlengkapan rohani, _perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan. Buka kurung, lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Soal nomor 6. Tuliskan dan jelaskan 6 ciri-ciri orang yang memelihara iman. Tuliskan dan jelaskan 6 ciri-ciri orang yang memelihara iman. Soal ke-7. Pilih salah satu tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan Daniel 3, Matius 26 ayat 20 sampai 25, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Dah. Kemudian tentukan dan catat apa yang dilakukan oleh tokoh itu dalam memelihara iman. Tuliskan komentar kamu mengenai tokoh tersebut, yaitu apa yang kamu kagumi dari dirinya. Yang ke-8. Bacalah Matius 17 ayat 20, apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita. Bacalah Matius 17 ayat 20, apa artinya memindahkan gunung dengan iman kita. 9 seperti ini ya. Oke, 9. Perasaan atau kesan apa yang dapat kamu dapatkan dari pelajaran ini? Tanda tanya. Oke, bagaimana kamu memelihara iman? Tanda tanya. Nomor 10. Tuliskan doa yang intinya kamu memohon agar Roh Kudus membimbing kamu menjadi orang yang selalu memelihara iman dimanapun berada, baik suka maupun duka. Oke, demikian materi pembelajaran kita. Jadi yang harus kamu kerjakan adalah semua uraian materi yang Ibu sampaikan itu kamu tulis di sebuah buku tulis, kamu catat semuanya tanpa ada ketinggalan satu kalimat pun, satu kata pun, ditulis dengan rapi. Judulnya tadi materi kita adalah hidup beriman. Sudah ditulis, kemudian tulis soalnya dan jawablah sesuai dengan uraian yang Ibu sampaikan tadi. Nah, oke. Sekarang kita tutup pertemuan kita. Dan sebelum kita tutup, materi kita berikutnya yaitu hidup berpengharapan. Sebelum kita tutup pertemuan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Mari buka Kidung Jemaatmu 406 ayat 1. Kita buka 406 ayat 1. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, 2, 3 ya. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku.
Biarkanlah ku melangkah setapakmu, apabila kau tak ada di sampingku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah karena Engkau mengenalkan dirimu kepada kami sebagai Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat materi pembelajaran yang kami dengarkan pada saat ini tentang hidup beriman. Materikanlah iman yang kuat dan kokoh di dalam hati kami masing-masing supaya kami tidak rapuh dalam menghadapi hidup ini walaupun ada kesulitan yang kami hadapi, supaya kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan kami sebagai penopang hidup kami, sebagai pemberi kekuatan kepada kami, sebagai semangat kami. Engkaulah Allah kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai kami. Biarlah dengan materi pembelajaran secara jarak jauh bisa membimbing anak-anak kelas 8 ini Tuhan menjadi anak-anak yang selalu hidup beriman di dalam suka maupun duka. Allah yang benar, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ampuni kiranya dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu, layak menjadi pewaris kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.